Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan. Ini masih pembahasan seputar adab berdoa. Ini enggak tahu sudah seri yang keberapa ini. 11 ya katanya. Ini mungkin pembahasan yang ke-11 dari adab berdoa. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu adab di dalam berdoa, yaitu menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara beberapa adab di dalam berdoa, salah satunya adalah ketika kita berdoa menyebut atau menggunakan nama-nama Allah, bertawassul istilahnya ya. Jadi nama Allah itu kita jadikan perantara agar doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan nama-nama Allah di sini yang sering kita dengar istilahnya apa? Al-Asmaul Husna. Jadi berdoa dengan menyebut atau menggunakan Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang terbaik, yang jumlahnya ada 99 gitu, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1, berarti 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, mengamalkannya, niscaya akan masuk surga. Jadi kata Nabi, Allah itu memiliki 99 nama yang apabila kita menghitungnya atau mengamalkannya, kita akan masuk surga. Kalau kita lihat Bapak Ibu di catatan kaki nomor 2 itu, memang berkaitan dengan Asmaul Husna itu ada juga ulama yang menyebutkan bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas hanya 99. Artinya nama-nama Allah itu sebetulnya tidak terbatas, bukan hanya 99. Ini sesuai dengan sabda Nabi sebetulnya. Kata Nabi itu, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Jadi satu ketika Nabi pernah berdoa menggunakan nama-nama Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan nama-nama Allah yang Allah sembunyikan dan Allah beritahu kepada orang-orang tertentu. Jadi adapun nama-nama Allah yang 99 itu memang disebutkan di mana? Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Yang 99 tuh itu ada. Jadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, ada setidaknya perbedaan di kalangan para ulama berkaitan dengan jumlah nama-nama
Allah. Jadi tidak hanya 99, tetapi ada sebagian yang menyebut bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas. Yang penting kita menisbatkan kepada Allah itu dengan nama-nama yang baik. Sedikit contoh Bapak Ibu ya, sedikit contoh aja. Nabi itu pernah berdoa, Allahumma munzilal kitab, mujiyas sahab, hazimal ahzab, sari'al hisab misalkan. Nabi pernah berdoa, ya Allah, Tuhan yang menurunkan Al-Quran, yang menggerakkan awan, dan yang cepat penghitungannya. Kira-kira ini nama Allah atau sifat Allah, tetapi tidak ada di dalam Asmaul Husna. Jadi Allah, kata Nabi, itu adalah Tuhan yang menggerakkan awan. Tapi kalau kita lihat di Asmaul Husna, di Quran biasanya ada itu di samping-sampingnya, tidak ada Asmaul Husna yang berbunyi mujiyas sahab. Apa artinya Bapak Ibu rahimakumullah? Ternyata Nabi atau kita bahkan diperkenankan untuk menisbatkan sifat-sifat yang baik kepada Allah, sekalipun nama itu tidak tercantum di dalam Asmaul Husna. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi Allah itu memiliki banyak nama, atau minimal gitu ya, minimal 99 nama. Ini banyaknya nama-nama Allah yang begitu baik itu menunjukkan maha besarnya Allah Bapak Ibu ya. Jadi semakin banyak sifat-sifat baik yang melekat pada sesuatu, itu menunjukkan sesuatu itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Contoh ya. Saya ulangi, semakin banyak sifat baik melekat pada sesuatu, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu memang memiliki keutamaan. Contoh, misalkan mana ini, Musa ini Musa. Hari ini saya bilang Musa itu orangnya jujur. Hari ini saya bilang Musa orangnya jujur. Besok saya bilang lagi Musa itu orangnya amanah. Berarti sudah berapa sifat baiknya Musa? Jujur dan amanah. Tapi saya bilang, tapi Musa itu nggak pinter. Berarti sudah minus berarti ya. Jujur, amanah, tapi nilai minusnya apa? Nggak pinter. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Atau saya bilang lagi, Musa itu orangnya jujur, pinter, amanah, bertanggung jawab, apa lagi? Dan lain semacamnya. Jadi sifat-sifat yang baik ini ketika melekat pada satu orang, itu menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki keutamaan yang luar biasa. Sama ketika Allah kemudian memiliki banyak nama-nama yang baik, sifat-sifat yang baik, itu menunjukkan bahwa Allah itu memiliki kesempurnaan. Bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu ya? Makanya nama-nama Allah itu banyak, bahkan tidak terbatas gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, Asmaul Husna itu kan kami sampaikan barusan, nama-nama Allah disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya diantaranya gitu, dilihat di situ di footnote yang pertama, itu kami kutipkan surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Itu Allah menyebutkan tentang sifat-sifat atau nama-namanya. Allah berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim, dan seterusnya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul
husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Jadi itu beberapa nama-nama Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Lah, ketika kita berdoa kepada Allah, itu salah satu adabnya adalah menggunakan nama-nama Allah tersebut. Entah itu Ar-Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim misalkan. Sebelum berdoa gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, berdoa dengan menyebut nama Allah itu diperintahkan memang oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu ya. Kami cantumkan di situ surah Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama terbaik. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna tersebut. Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu rahimakumullah, artinya kita diminta oleh Allah ketika berdoa memohon sesuatu kepada Allah disertai dengan menyebut nama-nama Allah asmaul husna, dan itu juga sebagai perantara agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah itu menggunakan nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita, Bapak Ibu ya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Kami cantumkan di situ contohnya. Misalkan kita ingin agar diberikan rizki oleh Allah dengan rizki yang halal, rizki yang luas, yang barakah misalkan. Kita ingin berdoa kepada Allah. Dan kita tahu bahwa Allah itu punya nama apa? Ar-Razzaq. Allah itu punya nama, punya sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Maka kemudian kita mengangkat tangan, kemudian mengawali doa kita dengan Ya Allah, Ya Razzaq misalkan. Duhai Allah, Zat yang Maha memberikan rezeki, berikanlah kami rezeki misalkan. Jadi kebutuhan kita akan rezeki, minta kepada Allah dengan menyebut salah satu namanya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau butuh rezeki ya pakai nama Allah yang Ar-Razzaq misalkan. Atau mungkin pakai nama Allah yang lain, Ya Ghaniyu misalkan, Ya Mughni misalkan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Mengkayakan, Maha Mencukupkan. Nah, itu. Jadi banyaklah nama-nama Allah yang kita bisa gunakan untuk meminta kepada Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan Allah juga punya sifat atau nama Ya Fattah misalkan. Ya Fattah itu maknanya yang Maha membuka, memberikan solusi maksudnya. Jadi kita ada masalah gitu, sudah otak kita sudah merasa nggak kuat untuk menyelesaikan persoalan itu, tenaga udah terasa nggak kuat, kemudian memohon kepada Allah dengan perantara namanya Ya Fattah misalkan. Duhai Allah, Zat yang Maha membuka jalan, memberikan solusi misalkan. Ya Allah, Ya Fattah, duhai Allah, Zat yang Maha memberikan solusi dan jalan keluar, berikanlah kami jalan keluar atas persoalan yang kami hadapi ini misalkan seperti itu. Dan banyak contoh-contoh yang lain tentunya bisa ditambah sendiri gitu. Nanti dilihat
apa saja nama-nama Allah itu yang 99 dan dilihat maknanya dan kita gunakan untuk berdoa dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Selain berdoa dengan menyebut nama Allah itu diperintahkan oleh Al-Qur'an, ini juga diajarkan oleh Nabi dan dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun melakukan hal ini dan mengajarkannya kepada keluarganya dan sahabat-sahabat beliau. Salah satunya doa yang pernah beliau ajarkan kepada istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika Aisyah pernah bertanya kepada Nabi tentang apa yang perlu dia lakukan ketika pas masuk akhir-akhir bulan Ramadan. Ini kan Ramadan tinggal sebulan lebih dikit ini gitu. Jadi Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kita nih udah hampir masuk akhir bulan Ramadan nih, kata Aisyah. Apa yang perlu kita lakukan? Maka Rasulullah pun mengajarkan suatu doa kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan doa yang masyhur sekali, sering kita dengar. Kata Nabi diajarkan kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf. Oleh karena itu maafkanlah aku, katanya. Jadi itu doa yang layak kita panjatkan dan memang diajarkan oleh Nabi ketika sudah masuk bulan Ramadan, lebih-lebih di akhir-akhir misalkan tanggal 20-nya atau 21 sampai selesai Ramadannya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam ayat di dalam doa itu apa yang dipinta kira-kira? Apa? Permohonan maaf dari Allah. Jadi sebelum meminta maaf kepada Allah, ternyata menggunakan nama Allah terlebih dahulu. Apa itu? Afuun. Salah satu nama Allah itu apa? Al-Afu atau Afuun. Jadi sebelum kita berdoa kepada Allah agar dimaafkan dosa-dosa yang kita lakukan, ternyata Nabi mengawali doa itu dengan menyebut nama Allah yang sesuai dengan kebutuhannya. Apa di situ? Nabi ingin ampunan, maka Nabi menyebut nama Allah yaitu Al-Afu, yang artinya adalah Allah yang maha mengampuni. Bayangkan Nabi Muhammad SAW ternyata melakukan hal yang demikian dan diajarkan kepada sahabatnya yaitu istrinya Aisyah radhiyallahu anha gitu. Allahumma innaka afu. Jadi disebut terlebih dahulu nama Allah, baru kemudian meminta, atau disebut di belakang juga enggak masalah. Disebut di akhir juga tidak ada masalah gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian doa yang kedua yang diajarkan Nabi juga kepada putrinya ini Fatimah gitu. Kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Di mana Nabi itu mengajarkan sebelum memanjatkan permohonan kepada Allah terlebih dahulu atau menyertai doa itu dengan menyebut nama-nama Allah. Apa doa yang pernah diajarkan Rasulullah kepada Fatimah, anak putri beliau? Kata Rasulullah SAW, bacalah doa ini, kata Rasulullah, apabila mendapatkan masalah atau agar persoalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya masyhur juga ini. Kata Nabi, ya hayyu ya qayyum,
birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya, ini mungkin sering kita baca, tapi sadarkah mungkin Bapak Ibu sebelum doa apa yang diucapkan oleh Nabi? Ya Hayyu ya Qayyum, itu nama Allah itu. Itu pujian kepada Allah. Sebelum minta aslih li sya'ni, sebelum memohon agar urusan kita diperbaiki oleh Allah, terlebih dahulu menyebut nama Allah apa? Ya Hayyu ya Qayyum. Duhai Allah, Zat yang maha hidup, Zat yang maha berdiri sendiri, tidak butuh siapapun, tidak butuh apapun. Itu Allah itu. Aslih li birahmatika astaghith, atas rahmat-Mu dari Allah kami memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, dan janganlah engkau serahkan aku kepada diriku. Bayangkan loh itu. Jadi kita minta kepada Allah agar urusan kita tidak diselesaikan oleh kita, tapi siapa yang menyelesaikan? Allah ternyata. Ini doa yang keren juga gitu ya. Ternyata Nabi berdoa, wala takilni ila nafsi tarfat ainin. Ya Allah, jangan serahkan urusanku kepada diriku, karena aku tak mampu untuk menanggungnya, tapi Allah lah yang maha mampu. Bayangkan loh itu. Tarfat ainin, walaupun sekejap mata. Jadi kita mengurus diri kita sendiri, sekalipun hanya sekejap mata saja kita tidak mampu, kecuali itu atas izin pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi poinnya Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum Nabi meminta agar urusannya diperbaiki oleh Allah, Nabi terlebih dahulu menyebut nama-nama Allah, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah, ini bisa kita praktekkan juga dengan menggunakan mungkin nama-nama Allah yang lain. Nanti bisa dilihat gitu. Nama-nama Allah itu Asmaul Husna. Dihafal mungkin malah lebih bagus gitu. Ya Salam misalkan, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, dan seterusnya. Kemudian nama Ibu rahimakumullah, selain dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, berdoa dengan menyebut nama Allah ini juga dipraktekkan oleh banyak nabi sebetulnya di Quran itu yang mencontohkan hal ini. Tapi kami cantumkan satu aja di sini, yaitu Nabi Sulaiman. Yang paling banyak Ibrahim, kalau saya lihat itu. Ibrahim banyak sekali ketika beliau berdoa menyebut nama-nama Allah itu. Tetapi pada kesempatan kali ini di tulisan itu kami cantumkan satu saja, yaitu Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman itu ingin meminta dan berdoa kepada Allah agar diberikan kekuasaan dan kerajaan yang tidak dapat tertandingi, ya Bapak Ibu ya. Jadi Nabi Sulaiman itu punya permintaan kepada Allah, punya cita-cita gitu, agar menjadi seorang raja yang kerajaannya itu tidak dapat tertandingi oleh generasi-generasi setelahnya. Kemudian Nabi Sulaiman ketika berdoa, di dalam doanya itu menyertakan nama-nama Allah. Salah satu nama yang Sulaiman sebutkan di dalam doanya yaitu nama Allah yang berupa Al-Wahhab, Allah yang maha memberi. Apa doanya? Doa Sulaiman itu diabadikan di Quran di surah Shad ayat
ayat ke-35 Nabi Sulaiman berdoa, qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa, ya Tuhanku, kata Nabi Sulaiman, rabbighfirli, ampunilah aku, wa hab li, dan berikanlah aku, anugerahkanlah aku, mulkan, kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak dapat terkalahkan, tidak dapat tertandingi oleh generasi sesudahku. Nah ini, innaka antal wahhab, kata Nabi Sulaiman, sesungguhnya engkau, doai Allah, adalah Tuhan yang maha pemberi. Jadi Nabi Sulaiman di ujung doanya menyebut salah satu nama Allah, yaitu Al-Wahhab, yang maknanya Allah yang maha memberi. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar diberikan apa? Diberikan kerajaan yang tidak dapat tertandingi. Dan doa beliau dikabulkan oleh Allah. Jelas itu, Allah langsung kabulkan doa itu di Quran surah Shad ayat 36 sampai 38-nya. Allah langsung bayar tuntas doanya Sulaiman itu. Kata Allah, fasakharna lahu riha asifatan tajri bihi rukhahan haitsu asab. Kemudian kami tundukkan angin itu kepada Sulaiman. Jadi seperti Sunggokong gitu ya, atau apa tuh, Goku mungkin ya di film itu, Dragon Ball katanya ada kan dulu, kartun, film kartun Goku, Dragon Ball, yang bisa apa? Menaiki, mengendarai awan gitu. Lah, Nabi Sulaiman oleh Allah, apa namanya, angin oleh Allah ditundukkan gitu ya kepada Nabi Sulaiman. Tidak hanya itu, As-Sad ayat 37-nya, wasyayatina kullabanna'i wa ghawwas, dan kami tundukkan pula setan-setan yang mereka setan-setan itu menjadi mandornya dan menjadi tukang selam. Maksudnya yang membangun kerajaan Sulaiman itu siapa? Setan ternyata. Dan yang mencari mutiara di lautan untuk menjadi perhiasan kerajaannya Sulaiman siapa? Setan juga. Makanya kata Allah, wasyayatina kullabanna'i wa ghawwas, dan kami tundukkan setan-setan itu untuk setan-setan yang pandai membangun gitu, atau Pak Kodir mungkin bahasa hari gitu ya. Jadi apa namanya, arsiteknya setan gitu ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman sehingga membangun kerajaannya Nabi Sulaiman. Tidak hanya itu, ada setan-setan yang tukang selam juga. Untuk mencari apa kira-kira? Mencari mutiara mungkin gitu, mencari perhiasan-perhiasan yang ada di dalam laut. Hilyatan, kata Allah, hilyatan talbasunaha. Jadi di lautan itu kata Allah memang ada hilyah, ada hilyatan talbasunaha, ada perhiasan yang kalian pakai. Jadi memang Allah sebutkan misalkan di surah An-Nahl ayat ke-14. Jadi salah satunya Allah itu di lautan, Allah tundukkan apa namanya, manusia itu bisa berlayar dengan kapal-kapalnya dan bisa menyelam ke dasar lautan untuk mencari apa? Hilyatan talbasunaha, untuk mencari perhiasan yang bisa mereka pakai. Dan itu dilakukan oleh setan-setan yang sudah tunduk patuh kepada siapa? Sulaimannya. Wajar gitu ya, wajar istananya apa? Tidak tertandingi. Udahlah, kita cari siapa raja sekarang gitu ya, yang punya mandornya dari setan gitu kan, nggak ada gitu. Arsiteknya setan nggak ada itu, jin misalnya nggak ada, paling banter manusia gitu. Makanya kemudian
dipenuhi ternyata doanya Sulaiman itu, bahwa kerajaan yang beliau bangun itu tidak dapat tertandingi oleh generasi-generasi setelahnya oleh siapapun gitu. Wasyayatina kulla banna'i wa ghawas. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya golongan jin, bahkan kekuasaan Sulaiman itu juga dari golongan apa? Binatang. Allah sebutkan misalkan di Quran surah apa namanya, surah An-Nahl ayat 12, 13, 14 dan seterusnya. Allah sebutkan wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Dan dikumpulkan kepada Sulaiman itu pasukan-pasukan dari golongan jin, wat tayr, dan binatang-binatang burung, fahum yuzaun, mereka dikumpulkan tunduk patuh atas perintah Nabi Sulaiman. Dan sekarang seluas-luas apapun, sebesar apapun kekuasaan seseorang, kelihatannya tidak akan mampu untuk menguasai kalangan jin dan binatang, apalagi awan, angin, nggak ada itu. Makanya ternyata alhamdulillah doa Nabi Sulaiman terkabul. Salah satu wasilah atau perantara doa Sulaiman dikabulkan oleh Allah karena beliau ketika berdoa menyertakan salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pemberi. Jadi itu begini Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan. Kita ulang sedikit bahwa di antara sekian banyak adab di dalam berdoa, salah satunya adalah menyebut atau menyertakan nama-nama Allah Al-Asmaul Husna yang ada 99. Kalau di Quran itu ada, biasanya di sampingnya itu biasanya ada, nanti dilihat sendiri, dihafal mungkin alhamdulillah, atau setidaknya dibaca maknanya apa kira-kira yang cocok untuk kita, dan kita minta kepada Allah dengan nama Allah tersebut gitu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.